Halo adik-adik, selamat datang di channel EJ Course. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai laju reaksi yang part kedua. Itu kita akan bahas beberapa soal mengenai laju reaksi adik-adik. Ini contoh soal yang pertama. Nah, sesuai yang sudah saya ajarkan di part yang pertama, kita akan mengerjakan soal ini menggunakan cara cepat ya. Buat adik-adik yang belum paham mengenai cara cepatnya, bisa melakukannya dengan cara seperti biasa yang diajarkan di sekolah. Nah, tapi anggap saja ini adalah ujian ya, dimana kita harus mengerjakan soal secepat mungkin. Nah, dan ini merupakan soal pilihan berganda, tidak dituliskan caranya gitu ya. Jadi kita akan terapkan cara cepat ini. Oke, yang pertama di sini kita lihatlah ada reaksi dari N2O4 menjadi tambah O2 menjadi N2O5. Yang ditanya adalah order reaksi tersebut. Nah, jika ditanyakan order reaksi tersebut, itu artinya order total ya, baik dari N2O4 dan dari O2. Jadi nanti kita akan totalkan, oke? Yang pertama kita akan cari order reaksi untuk N2O4. Jika kita ingin mencari order reaksi untuk N2O4-nya, berarti cari di mana oksigennya atau O2-nya datanya sama, yaitu data kedua dan data yang ketiga. Nah, sesuai dengan yang saya ajarkan, kita akan menggunakan cara cepat. Nah, karena di sini sudah sama, langsung kita lihat konsentrasi dari N2O4-nya. Dari 0,1 ke 0,2 itu naik berapa kali lipat adik-adik? 2 kali lipat ya, berarti 2 pangkat X sama dengan, kita lihat laju di data kedua dan data ketiga naik berapa kali lipat. Dari 2,4 ke 4,8 itu naik 2 kali lipat, berarti sama dengan 2. Sini kita dapatkan X itu sama dengan 1. Oke, itulah dia order reaksi untuk N2O4-nya. Berikutnya kita mencari order reaksi dari oksigen ya. Nah, jika adik-adik yang mencari order reaksi dari oksigen, kita cari konsentrasi dari N2O4 yang sama, yaitu di data 1 dan data yang kedua ya. Nah, ini sama nih adik-adik. Oke, kalau sudah sama, adik-adik perhatikan konsentrasi O2-nya. Dari 0,1 ke 0,2, ini naik 2 kali lipat, maka menjadi 2 pangkat Y sama dengan. Oke, berikutnya di sini kita lihat ya, lajunya bagaimana data 1 dan data kedua. Ternyata tidak berubah atau tetap. Kalau tetap kita buat sama dengan 1. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pastinya adalah 0. Nah, maka order reaksi oksigen itu 0. Artinya di sini apa? Berapapun konsentrasi dari oksigen atau O2 itu tidak akan berpengaruh kepada lajunya. Yang berpengaruh hanya konsentrasi dari N2O4. Sebenarnya, kalau adik-adik perhatikan langsung, kita bisa mengerjakan cara ini lebih cepat lagi. Yaitu, kita lihat ya di sini, lajunya ada yang sama. Nah, adik-adik lihat kalau laju yang sama, siapa yang berubah? Nah, itu berarti order reaksinya 0 gitu. Contohnya nih, data 1 dan data 2 lajunya sama. Nah, konsentrasi N2O4-nya juga sama. Sudah pasti order reaksi dari oksigen atau senyawa lain itu order reaksinya adalah 0. Nah, itu dia ya adik-adik. Maka total order totalnya 1 tambah 0 yaitu 1. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nah, itu dia ya. Oke, mari kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua berasal dari SIMA UI tahun 2013 kode 236. Diketahui data percobaan laju reaksi P tambah Q menjadi R. Oke, sini ada datanya. Yang ditanya adalah berapakah nilai tetapan laju K? Nah, yang ditanya adalah K-nya ya, tetapan laju. Nah, bagaimana saya mencari tetapan laju ini? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita tetap harus mencari order reaksinya dulu ya adik-adik. Di sini ada P dan Q. Maka yang pertama kita cari order P. Saya akan tulis sebelah sini. Order P. Kalau mau mencari order P, cari Q yang sama, yaitu di data 1 dan data 2 ya adik-adik. Nah, ini kalau udah sama, adik-adik lihat data P-nya.
ini itu naik berapa kali lipat? Dari 0,02 menjadi 0,04. Oh, ini naik 2 kali lipat. Maka 2 pangkat X sama dengan, oke, kita lihat di sini. Nah, adik-adik hati-hati ya, di sini pangkatnya, di sini 10 pangkat min 4, di sini 10 pangkat min 5. Berbeda ya. Jadi ini kalau adik-adik mau buat sama, ini kan sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 5 ya. Samain dulu pangkatnya, supaya apa? Supaya gampang ngelihatnya. Naiknya berapa kali lipat, oke? Dan kita lihat data 1 dan data 2. Ini dia. Nah, karena pangkatnya 10 pangkat min 5 yang sudah sama, tidak usah dianggap ya, abaikan saja. Kita lihat dari 2 menjadi 16, itu naik berapa kali lipat? 8 kali lipat. Berarti ini sama dengan 8. 2 pangkat berapa sih ya 8? Yaitu 3 ya. Maka order reaksi P-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita mencari order reaksi Q. Order Q, cari data P yang sama, yaitu data 1 dan data 3. Oke, nah sekarang adik-adik lihat ya, laju dari data 1 dan data 3 itu sama. Sama ya adik-adik. Nah, konsentrasi P-nya juga sama. Akan tetapi konsentrasi Q-nya berbeda. Artinya, konsentrasi Q ini tidak mempengaruhi laju. Sama dengan soal yang sebelumnya ya, berarti order reaksi dari Q, yaitu Y itu sama dengan 0. Karena dia tidak mempengaruhi, walaupun konsentrasinya sudah dibuat berbeda, lajunya masih tetap sama. Berarti Q ini order reaksinya sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita membuat persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat 3 dikali konsentrasi Q pangkat 0. Nah, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1 ya. Jadi ini bisa dianggap nggak usah dituliskan lagi. Jadi hanya ini, P sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat 3. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah tetapan lajunya. Bagaimana cara mencarinya? Kita masukkan aja datanya. Adik-adik menggunakan percobaan 1, 2, dan 3 juga boleh. Hasilnya nanti akan tetap sama. Contohnya di sini saya akan gunakan data yang pertama ya. Nah, laju dari data pertama itu 2,0 kali 10 pangkat min 5. Maka kita masukkan 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan, ini tetapan laju yang kita cari, dikali konsentrasi P. Konsentrasi P-nya 0,02. 0,02 itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya adik-adik. Nah, ini dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, untuk Q-nya, karena dia dipangkatkan dengan 0, udah kita abaikan aja. Sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 10 pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 3, berarti jadi 10 pangkat min 6. Maka saya tuliskan sebelah sini, K sama dengan, kita pindahkan ya, 8 kali 10 pangkat min 6 ke ruas, pokoknya dibagi jadinya ya. 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 8 kali 10 pangkat min 6. Nah adik-adik, ini kan bisa dicoret ya, min 5 nya habis, ini tinggal sisa min 1. Nah, kalau 10 pangkat min 1 nya di bawah, ya kan, bilangan berpangkat, ingat eksponen, ini bisa kita naikkan ke atas supaya bernilai positif ya. Jadi sama dengan sini aja, 2 kali 10 pangkat 1 dibagi 8, artinya 20 bagi 8 hasilnya menjadi 2,5. Nah, itu dia adik-adiknya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, untuk mencari tetapan laju. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana lajunya ketika pada soal nih, misalkan ketika nanti konsentrasi P-nya 0,01, Q-nya 0,02. Nah, kalau adik-adik udah dapat K-nya, tinggal masukkan lagi. K-nya kan udah dapat nih. Konsentrasi P-nya misalkan 0,01 bisa dimasukkan, konsentrasi Q-nya juga bisa dimasukkan. Nah, gitu. Jadi kita bisa dapatkan data laju. Oke, nilai dari lajunya, gitu ya. Oke, saya harap adik-adik mengerti soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga,
Untuk reaksi P tambah Q menjadi R terdapat data seperti di samping. Persamaan laju reaksinya adalah, jadi cuma ditanya persamaan laju reaksi. Artinya berarti kita tinggal cari order reaksi aja ya. Tetapi hati-hati ya adik-adik, di sini data yang diketahui adalah data waktu. Nah, gimana sih kalau misalkan kita gunakan data waktu ini? Misalkan ya, kita cari order reaksi untuk P dulu. Order reaksi untuk P, berarti kita cari data Q yang sama ya. Oh, di sini juga tidak ada yang sama. Oke, adik-adik, nanti saya akan mengajarkan bagaimana mencari apabila ada data yang tidak sama. Jadi kita mulai dari order reaksi Q dulu ya. Karena kalau misalkan order P kan kita cari Q yang sama, di sini nggak ada. Jadi kita gunakan order Q dulu. Nah, gitu ya. Kalau kita cari order Q dulu, kita lihat data P yang sama itu data 2 dan data 3 ya adik-adik. Ini dia. Nah, saya akan gunakan cara lama dulu ya. Maksudnya cara yang seperti diajarkan di sekolah. Kita tidak gunakan cara cepat dulu. Oke. Berarti data 2 dan data 3 akan kita bandingkan. Artinya kalau biasanya kan V2 per V3 gitu ya. Laju 2 banding laju 3 atau laju 3 banding laju 2 itu sama aja. Nah, kalau ini kita gunakan data waktu, berarti T2 dibandingkan dengan T3. Sama dengan K dikali konsentrasi P. Oke, nah tapi ini bukan di data yang kedua, ini data yang ketiga, jadi silang ya adik-adik. Kalau misalkan datanya di sini data laju 2 gitu ya, berarti sini konsentrasi P di data gitu kan, sama ya. Kalau ini enggak, karena di sini yang diketahui data waktu. Kalau misalkan datasnya waktu di data kedua, ini jadi konsentrasi di data yang ketiga, gitu ya. Semoga adik-adik paham. Oke, dikali konsentrasi Q di data yang ketiga, pangkat orderasinya Y per K dikali konsentrasi P di data yang kedua kali konsentrasi Q di data yang kedua. Nah, gitu, jadi silang ya. Kita lihat ya, untuk waktu di data kedua itu adalah 20 detik. 20 per 5 ya, waktu untuk data ketiga. Sama dengan, ini kayaknya kita coret aja langsung. Oke, karena kita cari order Q, kan nilai P-nya sama nih. Kita langsung aja coret ya adik-adik. Oke, lalu kita masukkan konsentrasi Q di data yang ketiga 0,8 pangkat Y per konsentrasi Q data yang kedua itu 0,4, berarti 0,4 pangkat Y. 20 bagi 5 adalah 4, sama dengan 0,8 bagi 0,4 itu 2 pangkat Y. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, itu dia order reaksi Q-nya. Oke. Berikutnya, gimana cara mencari order reaksi Q-nya? Oke, order reaksi P-nya ya adik-adik, order reaksi P. Oke, nah kalau mau mencari order reaksi P, biasanya kan cari konsentrasi Q yang sama. Akan tetapi di sini nggak ada yang sama nih Q-nya. Oke, kalau kayak gitu, adik-adik bebas menggunakan data yang mana aja, asalkan jangan sama dengan data yang mencari order reaksi Q. Misalkan adik-adik di sini menggunakan data 1 dan data 2 ya. Oke, berarti kita buat T1 per T2 sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X di data yang kedua. Ini silang ya, karena yang diketahui waktu, dikali konsentrasi Q pangkat Y di data yang kedua per K kali konsentrasi P di data yang pertama kali konsentrasi Q di data yang pertama. Oke, setelah itu kita masukkan, ini kayaknya kita coret aja langsung. T1 waktu di data yang pertama itu 4 menit, karena sini semuanya detik, ini kita ubah dulu jadi detik ya. 4 menit itu 240 detik. Nah, 240 per T2 nya adalah 20 detik, sama dengan konsentrasi P di data yang kedua 0,3 ya, 0,3 pangkat X. Oke, seperti ini, dikali
konsentrasi Q di data yang kedua itu 0,4 pangkat. Nah, karena Y-nya sudah diketahui yaitu 2, langsung kita masukin 2. Nah, gitu ya adik-adik. Per konsentrasi P data yang pertama itu 0,1 dikali konsentrasi Q data yang pertama 0,2. Ini juga langsung masukkan pangkatnya atau order reaksinya itu 2 ya. Berikutnya langsung kita hitung 240 bagi 20 itu 12 sama dengan 0,3 bagi 0,1 itu 3 pangkat X dikali 0,4 dibagi 0,2 itu 2. 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 4. Nah, langsung bagi ya, ini 4-nya kita pindah ruaskan. Jadi 12 bagi 4 itu 3. K3 sama dengan 3 pangkat X dan X sama dengan 1. Nah, itu dia adik-adik. Itu sudah dapat ya order reaksi P dan order reaksi Q-nya. Maka persamaan laju reaksinya sama dengan K dikali konsentrasi P. Masukkan order reaksinya berapa? 1 ya. Oke, nggak usah ditulis. Dikali konsentrasi Q. Order reaksinya berapa? 2. Berarti kita tuliskan di sini 2. Nah, adik-adik, ini dia persamaan laju reaksinya. Nah, adik-adik harus perhatikan di sini, hati-hati ya, yang diketahui ini data waktu atau data laju, karena itu nanti akan berbeda. Contohnya di sini nih, jadi disilang. Kalau misalkan yang diketahui data kecepatan kan nggak disilang gitu ya. Nah, itu dia. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal dari UM-UGM tahun 2017, kode 713. Diketahui data percobaan, oke, yang diketahui datanya waktu dalam menit. Adik-adik, lihat ya, di sini di data Y tidak ada yang sama, sama dengan soal yang sebelumnya ya. Yang ditanya adalah waktu reaksi pada saat konsentrasi X dan Y masing-masing 0,2. Yang ditanya waktu reaksinya. Nah, seperti biasa, untuk mencari yang seperti ini, adik-adik harus cari dulu order reaksinya, oke? Mari kita gunakan cara yang gampang, oke? Untuk pertama, cari order Y dulu ya adik-adik. Order reaksi Y. Kenapa? Karena kalau kita cari order reaksi X kan harus cari Y yang sama, padahal nggak ada yang sama nih. Jadi kita cari order reaksi Y dulu. Oke. Kalau mau cari order reaksi Y, cari X yang sama, yaitu data 1 dan data yang kedua. Nah, kita lihat nih, ini kita gunakan cara cepat aja ya. Konsentrasinya dari 0,1 ke 0,2, ini naik berapa kali lipatnya adik-adik? 2 kali lipat ya, berarti 2 pangkat Y kecil, oke, karena ini senyawanya Y juga ya kan, order reaksi juga kita buat Y aja nggak apa-apa. Sama dengan, nah gimana untuk waktu? K 16 ke 8 itu malah setengahnya gitu ya, bukan naik. Nah tapi adik-adik ini datanya data waktu. Kalau awalnya 16 menit menjadi 8 menit, berarti dia 2 kali lebih cepat kan? Gitu ya adik-adik, 2 kali lebih cepat karena datanya di sini lebih sedikit waktunya. Oke, jadi walaupun misalkan adik 16 ke 8 itu sebenarnya kali setengah, bukan kali 2. Ini ingat, ini data waktu. Ini artinya dia 2 kali lebih cepat. Jadi kita buat di sini 2. Maka nilai Y-nya sama dengan 1. Itu ya, untuk order Y. Berikutnya, kita cari order X. Order X. Oke, mau cari order X. Biasanya cari mana data Y yang sama. Ini nggak ada yang sama nih. Oke, yaudah kita nggak apa-apa ya, nggak masalah. Adik-adik menggunakan data 1 dan 3 juga boleh, 2 dan 3 juga boleh, nggak apa-apa. Kita gunakan data 2 dan 3 aja ya. Data 2 dan 3. Kita lihat ya, untuk data 2 dan 3, kita mulai dari waktu aja. Dari 8 ke 1 itu naik berapa kali lipat? 8 kali lipat. Sama dengan, oke. Nah, ini kita masukkan data X-nya. 0,1 ke 0,4 itu naik berapa kali lipat? 4 kali lipat ya. Berarti 4 pangkat X dikali. Untuk Y juga diperhatikan ya adik-adik di sini karena nggak sama. 0,2 ke 0,4 itu naik berapa kali lipat? 2 kali lipat.
2 pangkatkan dengan Y-nya. Nah, Y-nya sudah dapat nih 1, berarti 2 pangkat 1. Oke. 2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 8 bagi 2 itu 4, maka 4 sama dengan 4 pangkat X, atau X sama dengan 1. Nah, udah dapat nih order reaksi X-nya. Oke, gitu ya. Kak, gimana nih kalau kita mau cari waktu reaksi? Nah, adik-adik, ada beberapa yang mengerjakan mencari tetapan laju dulu. Nah, tapi kita nggak usah cari tetapan laju, kita buat perbandingan juga nggak apa-apa. Misalkan gini nih, kita anggap ini yang mau kita cari waktu ini jadi T4. Oke, berarti T1 per T4. Nah, adik boleh gunakan T1, T2, T3, ya nggak apa-apa ya. Terserah adik ini menggunakan data yang keberapa, nggak apa-apa. Pokoknya bandingkan dengan yang kita akan cari. Ini sama dengan K dikali konsentrasi X ya, di data yang keempat. Kalau datanya waktu kan harus silang ya. Dikali konsentrasi Y di data yang keempat. Ini saya nggak usah tuliskan lagi order reaksinya ya, karena X dan Y order reaksinya sama-sama 1. Ya, abaikan aja. Dibagi K dikali konsentrasi X di data yang pertama dikali konsentrasi Y di data yang pertama. Oke, karena nilai K-nya pasti sama, kita coret. Nah, masukkan nilai T1 nya berapa ini? 16 menit. 16 per T4 ini kita cari sama dengan konsentrasi X di data yang kita cari ini ya, masing-masing katanya 0,2, jadi kita masukkan 0,2 dikali 0,2, karena ya X dan Y sama katanya, 0,2 dan 0,2 per X di data yang pertama itu 0,1, konsentrasi Y di data pertama juga 0,1, bagi 0,1 dibagi 0,1. Oke, berarti ini 16 per T4 sama dengan ini 2 bagi 1, 2 bagi 1, 2 kali 2 berarti 4 ya, dengan 4. Maka dari sini, oke, T4 nya sama dengan, ini kita pindah ruaskan boleh ya, jadi 16 bagi 4 itu 4 menit. Nah, itu dia adik-adik ya, waktunya menjadi 4 menit jika konsentrasi X dan Y 0,2 polaritas. Itu ada beberapa yang mencari dari K dulu, setelah K-nya dapat dimasukkan nilai K-nya gitu, tapi kita agak lebih cepat ya, ini kan UM UGM. Adik-adik buat perbandingan aja, terserah ini menggunakan T1, T2, T3 boleh ya. Oke, itu dia. Mari kita bahas soal yang terakhir. Oke, soal terakhir dari SBMPTN 2018 kode 419, ada suatu reaksi mengikuti persamaan laju ini ya. Ini artinya pengurangan konsentrasi persatuan waktu itu sama dengan tetapan laju dikali konsentrasi pH3. Ini sebenarnya sama ya, ini juga adalah laju reaksi, ini juga laju reaksi. Oke, pada percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,048 gas H2 per detik ketika konsentrasi dari pH3-nya 0,1. Yang tanya adalah tetapan laju pada reaksi tersebut. Nah, adik-adik, yang diketahui pada soal ini adalah terbentuknya gas hidrogen. Oke, sedangkan pada persamaan laju ini itu tidak ada gas hidrogen ya. Jadi gimana nih carinya? Dari persamaan laju ini, dari persamaan reaksi kimianya. 4pH3 menjadi P4, ini sudah setara ya, ditambah 6H2. Oke, ini artinya adik-adik persamaan laju itu pengurangan konsentrasi persatuan waktu. Kalau terbentuk gas hidrogen, oke, 0,048, jadi pengurangan si pH3-nya itu berapa? Konsentrasi pH3-nya setiap pada saat terbentuklah si gas hidrogen ini. Caranya gimana? Kita gunakan perbandingan koefisien ya. Di sini 0,048 atau 48 dikali 10 pangkat min 4 mol.
Oke, yang ditanya kita harus cari ini pH3-nya berapa. Seperti biasa ya caranya, bagikan ke atas. Oke, 48 bagi 6 itu adalah 8 ya. Kalikan ke yang ditanya. Kalikan ke 4. 8 kali 4 itu 32. Berarti 32 dikali 10 pangkat min 4 mol. Karena di sini konsentrasi, berarti jangan lupa bagikan dengan volume dulu ya. Volumenya berapa? Wadahnya kalian 2 liter. Oke, berarti 32 bagi 2 adalah 16 dikali 10 pangkat min 4 molaritas. Jadi kita dapat nih konsentrasi pH 3 ya pada saat terbentuknya 0,0048 gas hidrogen. Jadi kita langsung kita masukkan ke sini negatif. Nah, ini langsung kita masukkan ya. 16 dikali 10 pangkat min 4 per detik ya, berarti waktunya 1. Sama dengan K dikali konsentrasi pH 3 nya berapa? 0,1 itu 10 pangkat min 1. Oke, maka ini kita pindahkan ya ke ruas kiri, jadi dibagi 10 pangkat min 1. Oke, kita tuliskan aja biar nggak bingung. Min 16 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 sama dengan K. 10 min 4 bagi 10 min 1 ini habis, ini tinggal min 3 ya adik-adik. Saya tuliskan gini aja, ini jadi min 3. Maka nilai K-nya sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 3 atau 1,6 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah adik-adik, Kak ini kok negatifnya dihilangin gitu ya. Itu sebenarnya hanya tanda bahwa ya ruas di kiri itu pasti akan berkurang kan, sedangkan ruas di kanan itu bertambah. Itu hanya tanda aja ya adik-adik untuk di sini. Jadi jangan kira ini nilai K-nya jadi negatif, enggak ya, nilai K-nya pasti positif nih, nggak akan negatif. Ini hanya menandakan pengurangan aja, pengurangan konsentrasi persatuan waktu karena pH 3 nya sebelah kiri. Kalau misalkan ini jadi P4 atau H2, ini jadi tandanya jadi positif pasti. Oke gitu ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nah itu dia adik-adik soal-soal mengenai laju reaksi yang sebenarnya lebih berkaitan ke persamaan laju, mencari order reaksi, dan tetapan laju reaksi. Oke, yang pernah keluar baik di SIMAK UI, UM/UGM, dan SBMPTN. Jadi macam dari soalnya itu berbeda-beda ya adik-adik. Kalau adik perhatikan tadi dari 5 soal itu berbeda-beda yang ditanya gitu. Tapi konsepnya satu gitu. Jadi enggak, sebenarnya adik-adik tinggal pahami saja lebih dalam mengenai laju reaksi. Oke, sekian untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diserap dan diterima oleh adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Tolong dukung channel ini ya dengan cara subscribe, di like, dan juga di komen untuk bagian-bagian yang menurut adik agak membingungkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.